Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syuhrillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuh sembilan sembilan ya. Ghashiyat kumus sakaratani. Sakaratu hubbil aishi wa hubbil jahli. Fa inda dzalika la ta'muruna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari wal qa'imuna bil kitabi was sunnati kas-sabiqinal awwalina minal muhajirina wal ansari. Ghasyiyatkum, melalaikan kalian, as-sakratani, dua macam kelalaian, atau sakron itu dari kata mabuk. Nah, orang kalau mabuk ayo lali. Dua macam mabuk yang melalaikan, nah, itu maksudnya gitu. Yang pertama sakratu hubbil aishi, mabuk cinta terhadap kehidupan dunia sampai lupa tentang akhirat. Berdunia ya sampai zuhur gak kedengeran, asar gak kedengeran, kok kena hujan-hujan begini, enaknya melungker ya. Jam segini enak-enaknya melungker ya. Malah melek duduk di sini ngapain? Wah, enaknya tidur malah. Sakaratul hubbil aishi, mabuk kecinta terhadap dunia, artinya kehidupan dunia. Wa sakaratul hubbil jahli, dan terlalaikan, terlenakan oleh kecinta terhadap kebodohan. Bodoh ya biarin lah, ntar kalau ada pilkada ya sama, suaranya satu-satu juga. Yang pinter ya suaranya satu, yang goblok ya suaranya satu. Akhirnya pasrah jadi orang bodoh. Aslinya padahal orang bodoh enak. Loh gak enak ya? Ada orang imami bacanya salah, dia gak ngeh, anteng-anteng aja. Lah kalau orang yang ngerti kan malah waduh bacaannya begini, malah deg-degan. Lah kalau orang gak ngerti kan anteng, gak ngerti bacanya imam salah apa enggak. Jadi malah enak ya, aslinya orang bodoh ya. Sholatnya tenang, gak mikirin bacaannya imam itu kayak apa, gak mikirin. Wis boh lah pokoknya, asal rukuk ikut rukuk, sujud ya ikut sujud. Padahal bacaannya salah. Ya sama kayak orang bawa motor nggak tahu kalau motornya bermasalah, anteng, tenang. Tapi kalau dia tahu motornya bermasalah malah deg-degan, nyampe tempat kok enggak, mogok kok enggak. Aslinya. Tapi kan nggak begitu. Fa inda dzalika, maka ketika orang itu sudah mabuk dengan dunia dan mabuk dengan kebodohan, la ta'muruna bil ma'rufi, tidak bisa amar ma'ruf, nggak bisa ngajak kepada yang baik. Wala tanhauna 'anil munkar, dan tidak mencegah kepada yang munkar.
wal qaimuna bil kitabi, dan istiqomah menetapi dengan Al-Qur'an was sunnah dan sunnah, kasabiqinal awwalin, seperti orang-orang yang terdahulu, minal muhajirina, dari sahabat-sahabat muhajirin, orang pindahan. Nah, kita ini kan orang pindahan. Wal ansor, dan orang ansor. Ansor itu penduduk asli setempat. Kalau dalam konteks dulu Rasulullah, muhajirin itu yang pindahan dari Makkah ke Madinah. Nah, sementara ansor itu penduduk asli Madinah. Nah, kayak di sini yang asli orang Betawi. Nah, kita wong Jawa pendatang. Pak Idris pendatang ya, orang kampung Melayu ya pendatang. Ini namanya muhajirin. Makanya masjidnya sono ya al-muhajirin. Wong memang masjidnya para pendatang, para orang pindahan. Tapi nama al-muhajirin kebanyakan ya. Hampir rata-rata nama masjid perumahan itu al-muhajirin, kalau nggak al-hijrah al-muhajirin. Ya, sekali-kali pakai nama Jawa ya, Sudi mampir, monggo mas. Lah ini udah kadung ada namanya, kalau belum ada namanya kasih nama Moro Seneng. Moro Seneng, asal yang datang seneng. Kalau udah ada namanya tinggal lanjutin ya wes. Moro Seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hadis selanjutnya ini tentang kebiasaan kita sehari-hari. Ghattu al-ina'a. Ghattu, tutuplah. Al-ina, ina itu wadah, tempat. Yang tempat itu berisi makanan atau minuman. Rasulullah nyuruhnya ghattu al-ina'a. Makanan kalau kita taruh di wadah, kalau malam ditutup. Ya, selain aman dari cecek, kecoa, laler dan lain-lain, ada alasan lain. Rasulullah menyuruh makanan kita yang ditempatkan misalnya di mangkok ya, atau baskom atau apa, pokoknya kalau malam ditutup. Ghattu, tutuplah oleh kalian al-ina'a, wadah. Wadah itu tempat untuk naruh makanan itu tadi. Wa auqifu as-siqa'a, ikatlah as-siqa. Siqa itu yang makanan ditaruh kayak sejenis plastik, karung. Kalau dulu kan ya belum ada plastik ya, karung. Lah kalau malam disuruh ngikat, ya emang iya, apalagi kerupuk ya. Kalau nggak diikat ya melompong. Gak enak. Padahal dulu belum ada kerupuk ya. Ya kalau sekarang di Arab udah banyak kerupuk karena banyak pendatang dari Indonesia. Rasulullah nyuruh kalau malam wadah makanan itu ditutup. Kemudian yang wadahnya kayak semisal karung atau plastik diikat. Fa inna fis sanati, karena sesungguhnya dalam setahun lailatan, ada satu malam, yang ziru fiha, yang turun di malam itu wabaun, wabah penyakit. La yamurru bi ina'in lam yuwatta wala siqa'in lam yuwakka. Yang itu wabah penyakit itu kemungkinan akan masuk ke makanan yang tidak ditutup tempatnya dan tidak diikat plastiknya atau karungnya itu. Ini peringatan Rasulullah bahwa dalam setahun itu Allah menurunkan bala. Nah, turunnya bala itu bisa jadi jatuh ke makanan atau sesuatu yang tidak ditutup tempatnya atau tidak diikat bungkusnya. Illa waqa'a fihi min dzalikal wabah, kecuali jatuh ke tempat-tempat itu, wabah tersebut bisa jadi jatuh ke tempat tersebut. Nah, ini
maksudnya biar makanan kita itu aman dari penyakit secara dohirnya, wong coak, cecek, semut atau apa-apalah. Kalau nggak ditutup apalagi makanan manis ya. Nah ini ajaran Rasulullah supaya makanan kita higienis, terjaga kesehatan dan kebersihannya, disuruh nutup. Kalau ini sudah kita lakukan ayo. Iya kan, makanan apa kan asal nggak habis ya ditutup. Lah kulkas malah Netflix ya, bener ya, langsung ketutup semua ya. Malah nggak beras. Ini beras biasanya kalau di karung kita tutup, ikat ya, diikat ya. Nah di situ beras yang kan karung ya, paling nggak ya di beli. Kalau nggak pokoknya atasnya ditutup. Nah itu nyuruhnya Rasulullah. Kalau dalam hadis lain yang hampir mirip, lampu itu pun disuruh matiin. Berarti bener ya, itu udah kita lakukan ya. Kalau tidur lampu kan biasanya ya kita matiin, paling kita nyalain yang kecil, namanya juga lampu tidur. Selain ini ngikuti sunnah Rasul yo ngirit. Nah iya kan, selain sunnah, apalagi kalau diniati ngikuti ajaran Rasulullah kan dapat pahala. Wong niatnya ngikutin sunnah, berarti termasuk sunnah Rasul kalau malam matiin lampu, nutup tempat makanan atau bundeli. Apa bahasanya? Apa Pak Idris? Ngiket, bundeli. Iya bahasa Indonesianya, bahasa Jawa bundeli. Lah iya ini loh, dikual-kual. Niati sunnah Rasul. Jadi kalau lagi ngobrol mau mana man, pulang mau sunnah Rasul. Lah orang-orang kan sunnah Rasul pahamannya itu ya, kikuk-kikuk. Padahal sunnah Rasul itu nutup makanan, matiin lampu, itu bagian dari sunnah. Malah padahal yang kikuk-kikuk itu malah yang nggak ada dalilnya. Wah itu payung bisa jalan sendiri. Oh jangan-jangan ya. Kalau orang-orang mistis langsung wah ada yang lain. Padahal angin. Ini ajaran atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau kita jalani yang begini-begini, diniati sunnah Rasul, ya dapat pahala sunnah. Ini masal malam sunnah Rasul, pahamannya itu. Padahal malah itu yang belum ketemu dalilnya, belum itu. Kalau ini malah sahih loh hadisnya, riwayat Muslim. Nutup makanan, bundeli makanan yang di karung itu tadi, atau matiin lampu. Nah ini bagian sunnah yang jelas ada dalilnya. Itu mah akal-akalan laki aja ya. Laki yang pengen ya, akal-akalannya bilang sunnah Rasul lah, bilang aja pengen. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ini banyak di kitab-kitab lain, banyak dimuat. Misalnya dalam Riyadhus Shalihin ya ada. Ghufira, diampuni, li imra'atin, bagi wanita, musimatin. Musimah itu wanita yang kerjanya selalu shift malam. Paham ya Mas? Oh iya, orang polos ya, orang polos ya, lupa saya. Polos. Wanita yang kerjanya selalu shift malam, nggak pernah shift pagi. Wah iya. Bahasa kampung Melayu apa Pak Idris? Oh gitu. Bahasa wong Ciamis apa? Garut atau Ciamis apa Garut, Tris? Wah. Ngomongnya malu. Coba Jawa Timuran apa, Mbak? Loh. Sebutan ini kan setiap daerah punya nama masing-masing ya. Nang Brebes apa arane iki? Kalau jalan lembuk kalau jalan lembuk. Pekalongan apa Mas? Pekalongan Mas. Ya wes, yang selalu shift malam. Bahasa Indonesia aja mengalami perubahan kayak dulu WTS.
Sekarang PSK. Sekarang apa lagi? Ganti lagi nggak? Kupu-kupu malam mati tikus Pak. Loh, wanita yang kerjanya selalu shift malam itu pun diampuni oleh Allah. Bikal bin sebab asu. Kalau kolbin itu artinya hati. Tapi kalau kalbin kirik ya. Cara orang Jawa ya kirik. Kalau orang kampung Melayu asu ya. Apa anjing? Dogi. Guguk. Ada seorang wanita pekerja malam yang dosanya diampuni oleh Allah karena disebabkan seekor anjing. Ala ra'si raqiyin yalhas. Yang anjing itu apa? Melek-melek. Bahasa Indonesianya apa? Melek-melek ya. Iya. Ilmu pelet ya ini nih, asli ilmu pelet. Anjing itu melet-melet jilatin pasir. Qad kada yaqtuluhu al-atashu, yang hampir-hampir saja yaqtuluhu membunuhnya al-atashu, haus. Yang hampir saja anjing itu mati karena kehausan. Fanaza'at khuffaha, kemudian wanita yang kerja shift malam itu melepas khufnya. Khuf itu kayak sepatu, kalau sekarang kayak sepatu boot gitu. Sepatu yang nutupin mata kaki terus lebih sedikit ke atas. Oh, jadi wanita malam zaman dulu ya pakaiannya udah begitu ya. Pakai sepatu tapi yang ke atas. Enggak usah bayangin man. Dibayangin. Fa'awsaquhu bi apa itu? Bi khimariha. Kemudian ia mengikat dengan kerudungnya. Loh, pakai kerudung ya? Fanaza'at lahu bil ma', kemudian ia mengambil dengan khufnya itu air. Artinya begini, ada wanita shift malam mungkin pulang dinas kali ya, jam-jam seginilah ya. Apa mau berangkat, apa mau pulang, di sini gak ada keterangannya. Pokoknya intinya ada seorang wanita pekerja malam melihat anjing yang hampir mati karena kehausan, kemudian dia melepas sepatunya, khufnya itu digunakan untuk ngambil air, kemudian air itu diminumkan ke anjing itu. Faghufira laha bidzalik, maka Allah mengampuni wanita tersebut dengan sebab memberi minum anjing tersebut. Ini namanya ajaran pri peranjingan ya. Nah kalau manusia kan katanya pri kemanusiaan, kalau ini pri keanjingan. Rahmatan lil alaminnya Islam ya ini. Sampai seorang wanita, ini kan digambarkan dua sosok yang secara zahir kan ya hina ya. Yang satu wanita pekerja malam, yang satu anjing, disebut dalam Islam itu binatang najis. Tapi toh karena wanita itu punya rasa belas kasihan terhadap anjing, maka wanita itu diampuni oleh Allah. Lah kita kadang kucing yang bukan pelaku kita hajar. Ya misalnya kita mau buka puasa, begitu kita ke dapur bentar yang di ruang tamu, tiba-tiba lauk hilang. Lah terus ada kucing berdiri di depan pintu. Itu kan otomatis langsung kita tuduh tanpa melalui persidangan saksi dan bukti. Itu kucing langsung jadi tertuduh. Pokoknya yang ada di dekat kita, entah sepatu, entah apa, kita lempar ke kucing. Itu seandainya kucing kalau bisa ngomong kan ya, "Oi, bukan gua yang nolong udah lari ke RW sono lu." Iya ya. Maka dalam Islam itu kan mungkin di hadis yang sebelum-sebelumnya kan udah pernah ya,
Kalau memang mau membunuh binatang yang diizinkan untuk membunuh, bunuh sekalian, jangan disiksa. Ini kita kalau apa tuh coak ya, saking kesel sama sapu, kita gini, itu kalau dia terlentang begini, yang begini-begini, kita malah seneng melihatnya. Ayo rasain. Bukan ajaran Islam. Kalau ajaran Islam pokoknya begitu. Kalau matiin itu sekalian. Apa aja lah pokoknya kalau mau matiin jangan disiksa. Matiin sekalian, matiin. Ini ajaran pri kebinatangan ini. Terhadap binatang pun lah ketika nyembelih binatang itu kan etikanya. Hewan yang nunggu antrian disembelih itu kan jangan diikat di dekat yang disembelih. Kalau kita mau karena tempat ya. Aslinya umpama nyembelihnya di sini itu yang hewan mau disembelih taruh sebelah sana pokoknya ketutupan biar mentalnya nggak con. Kalau nggak kasih kacamata hitam ya. Ini ajaran pri kebinatangan. Sampai-sampai dikisahkan dalam hadis sahih dua makhluk Allah yang dalam tanda kutip hina itu pun diampuni oleh Allah karena ada rasa belas kasihan dari seorang wanita. Tadi itu apa tadi Pak Idris biasanya? Oh ya lagunya Iwan Fals gitu ya? Lagunya Iwan Fals ya? Iwan Fals apa Dul Sumbang itu? Iwan Fals ya? Oh iya Iwan Fals kan orang sono ya? Lah itu diampuni oleh Allah. Teman ada hadis lain itu yang gara-gara kucing. Kayak belum lama ya? Belum lama kan bahas ada wanita yang dimasukkan ke dalam neraka gara-gara kucing. Ada yang masuk ke surga gara-gara anjing. Lah kalau yang kucing itu sampai-sampai orang sekarang pada takut kualat sama kucing sehingga bawa mobil nabrak kucing. Ini baru cerita orang sih, kalau melihat langsung sih saya belum pernah. Cerita orang katanya kalau nabrak kucing dibungkus pakai bajunya, dibawa pulang kemudian dikubur. Saking takut kualatnya sama kucing. Giliran nabrak orang kabur. Takut kualat sama kucing. Ya benar sih, kucing itu memang peliharaan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan nama aslinya Abdurrahman bin Sahir. Cuma karena dia ini kemana-mana selalu bawa kucing atau diikuti kucing, lama-lama orang nyebutnya bapaknya kucing. Abu itu kan bapak, Hurairah itu artinya kucing kecil, berarti bapaknya kucing. Berarti ntar yang kemana-mana bawa burung, bapaknya burung. Kalau burung bahasa Arabnya toiroh, berarti ntar panggilannya Abu Toiroh. Abu Toiroh, ya, iya, cakep ya, Abu Toiroh. Bapaknya burung. Toiroh itu burung. Kalau Hurairah kucing. Nah kan ada yang kemana-mana gendong burung, itu Abu Toiroh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghadabu minasyaiton. Wasyaitanu khuliqa minan nar wal ma'u yutfi'u an-nar fa idza ghadiba ahadukum falyagtasil. Al-ghadabu marah itu minasyaiton, bersumber dari setan. Wasyaitanu, dan setan itu khuliqa diciptakan minan nari, dari api. Wal ma'u, dan air, yudfi'u, memadamkan an-nara, api. Maka fa'idha ghadiba, maka ketika engkau marah, fa'idha ghadiba, maka ketika marah, ahadukum, salah satu di antara kalian, falyagtasil, maka mandi. Kalau dalam hadis lain falyatawaddo, kalau lagi marah pengen meredam kemarahan, ngambil air wudu. Apalagi kalau perut lapar malah gampang marah ya. Sore-sore
pulang kerja, perut lapar. Lagi macet-macetnya ditabrak orang dari belakang. Begitu dari spion kelihatan yang nabrak anak kecil. Langsung naik. Nah kalau mau wudhu kemana macet? Ya enggak, mungkin ketika di rumah ada masalah dengan keluarga atau ada masalah apa, ketika marah itu berada di puncak, kalau pengen hilang itu marah, kata Rasulullah, faliyagtasil, mandi, atau dalam hadis lain faliyatawaddo, wudu. Kalau lagi berdiri, duduk. Umumnya kalau orang marah awalnya duduk, berdiri. Nah kalau pengen redam marahnya ketika berdiri langsung duduk. Lah kalau ada air wudu, kalau nggak wudu ya mandi. Orang marah itu kayak orang gila, ngomong orang di depannya kan nggak perlu kenceng-kenceng, wong orangnya di depannya. Tapi kalau marah teriak-teriak. Lah kalau orangnya jauh sono ya, oh orangnya di depannya kok ya teriak-teriak gitu. Lah marah itu kan membuat otot di seluruh ini kan tegang. Lah untuk merilekskan itu wudu, kalau nggak wudu ya mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu war-rawahu fi ta'allumil ilmi afdalu indallahi minal jihadi fi sabilillah. Al-wudu pagi-pagi, kayak sekarang pagi-pagi di subuh hujan-hujan enaknya tidur. Lah iya, jam segini tidur enak banget. Apalagi perut kenyang habis sahur ya. Ya kalau yang mau berangkat kerja sih deg-degan tak telat. Kalau yang enggak kan enaknya emang merem ya man ya. Apalagi duit megang. Waduh. Duit megang kan. Jauh dari tanggal 7. Sekarang tanggal berapa ya? Wah deket. Tapi nggak apa-apa lah, udah ada cadangannya ya, wanteng lah. Amin. Udah ada, pokoknya duit megang, perut kenyang, anak istri sehat-sehat, tidur itu. Apalagi habis sahur sebelum sholat subuh itu, sini beratnya. Kayak dorong mobil mogok lah pokoknya berat. Warrawahu atau sore-sore, siang-siang, fi ta'allumil ilmi, dalam belajar satu ilmu. Orang ngaji baik pagi-pagi kayak begini atau sore-sore atau siang atau malam, afdalu itu lebih afdal, lebih baik, indallahi di sisi Allah, minal jihadi fi sabilillah, daripada jihad di jalan Allah. Insya Allah ya, kita pagi-pagi enak-enaknya merem ngaji, walaupun ditanya tadi ngaji apa, boh lah. Pokoknya yang penting ngaji, kayaknya suruh nutup makanan. Yang dikit kan gitu ya. Nutup makanan, pokoknya matiin lampu. Intinya itu. Oh kita ngaji bukan nyari pinter. Kalau nyari pinter telat. Telat nyari pinter ya anak-anak kita yang sekolah ini bener-bener nyari pinter. Lewong apalan di usia segini ini habis ngapalin ya WC 12. Makanya bacaan sholat yang kita baca itu kan ya apalan waktu umur belasan tahun ya. Itu yang apalan bener-bener nempel. Makanya anak-anak kita yang di usia SD yang ngapalin itu nanti yang akan kepakai sampai tua ya. Kalau yang udah tua begini ya wes gua lah nyari aman. Ngaji terus gak pinter-pinter. Saya bukan nyari pinter, nyari aman. Nyari pinter telat. Dulu aturan nyari pinter. Nah, orang yang pagi hari ngaji, belajar, sore hari belajar dalam satu ilmu pengetahuan. Ini yang dibahas kan belajarnya kok ya, bukan pinternya kok ya. Ya kan belajar. Ta'allumil ilmi, belajar.
Bukan pagi-pagi orang yang pinter, enggak, belajar. Masalah pinter ya boh. Lah di sisi Allah itu lebih afdal daripada jihad di jalan Allah. Orang jihad taruhannya nyawa, ternyata orang ngaji lebih utama dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-gharibu, orang yang asing. Idza marido, ketika dia sakit. Fanadhara an yaminihi, dan ia melihat ke arah kanannya, wa an shimalihi, dan ke arah kirinya, wa min amamihi, arah depannya, wa min khalfihi, dan arah belakangnya. Ada orang pendatang belum kenal siapa-siapa, kanan kiri depan belakang belum kenal. Bukan nggak mau kenal, karena ada orang yang sifatnya nggak mau kenal, tinggal udah bertahun-tahun sama tetangga nggak kenal. Bukan itu yang dimaksud. Itu malah orang repogi. Taunya kalau pas dia depan rumah ada bendera kuning, orang baru nanya, siapa sih itu? Oh itu, mati ternyata. Repotnya kan, misal ada tetangga kita yang orangnya nggak mau kenal orang. Umpama dia kecelakaan di jalan, terus kita lihat, Oh, situ. nggak kenal, berarti kan kita lewat aja kan? Nggak kenal. Ya kalau kenal kan kita berhenti, entah nolongin apa. Wah, karena nggak kenal biasanya kita lewat aja, lewat. Begitu kita nyampe rumah, terus rumahnya ada bendera kuning, ada info, loh kan yang tadi, itu loh. Lah kemudian kalau ada orang ngobrol, kenapa nggak ditolongin? Saya nggak kenal, repotnya kan gitu. Orang nggak kenal orang. Kita di masyarakat, apalagi di perumahan kita ini kan segala fasilitas komplit ya. Yang hobinya ngaji yuk ada, hobinya poli ada, hobinya catur ada, hobinya gaple ada. Lah iya kan, yang penting kan kumpul sama orang, biar kalau ada apa-apa itu dikenali. Lah kalau nggak mau kenal sama orang, wah habis kecelakaan sampai mati orang, ya mana sih orangnya? Repot ini. Lah kalau ini gharib itu artinya orang yang memang dia belum kenal, orang baru pindah belum kenal, kayak merasa orang asing. Ketika dia sakit dan gak ada yang dikenal, baik sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, falam yara ahadan ya'rifuhu, falam yara, dan ia tidak melihat atau tidak mengenal ahadan, seseorang pun, ya'rifuhu, yang dia kenal. Ia nggak melihat ada orang yang dia kenal, maka yaghfirullahu lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini umpama kita merantau, ada kerjaan di luar daerah, nggak kenal siapa-siapa, kita di situ, lah kok kita jatuh sakit, maka sakitnya kita itu sebagai penghapus dosa-dosa di masa lalu. Al-hillu wal hasadu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim al ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan wa waladan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu